الحمد لله رب العالمين إن الحمد حقه فنحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ورسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى آخر الأنام قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال جل ثناؤه في آية أخرى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة معاشر المسلمين أعزني الله وإياكم جميعا أوصيكم وإياي بالتقوى الله faqad fazal muttaqun. Beberapa waktu yang lalu Menteri Kesehatan kita yaitu Dr. Budi Gunadi Sadikin itu melakukan rapat kerja dengan Komisi 9 DPR. Dalam presentasi beliau sangat mengejutkan kita. Ternyata 1 dari 10 orang Indonesia itu terkena gangguan kejiwaan. Artinya 10% dari totalitas bangsa ini itu terindikasi, atau bukan hanya terindikasi, tapi telah jatuh pada sebuah penyakit kejiwaan. Dan penyakit itu sangat mengejutkan kita lagi adalah bahwa yang terkena gangguan kejiwaan, terutama anxiety itu, kecemasan yang luar biasa, itu orang-orang yang berusia muda, 30 tahun ke bawah. Problem kita hari ini sebagai bangsa, kita memiliki beban untuk masa depan bangsa ini dengan anak bangsa yang telah mengalami anxiety, kecemasan. Ini juga menegasikan kepada kita bahwasanya pendekatan-pendekatan pembangunan manusia hari ini itu dalam tanda petik kurang berhasil untuk menjadikan masyarakat Indonesia yang sehat mental. Atau kita dalam tanda petik lagi gagal untuk menciptakan pendidikan di mana orang-orang muda kita itu terbebas dari penyakit kejiwaan. Ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kepolisian juga punya data bahwasanya
663 kasus itu yang bisa terdeteksi. Pada tahun ini itu melakukan bunuh diri. 663 kasus. Itu sekali lagi yang bisa terdeteksi. Bagaimana dalam budaya kita yang sangat menjunjung harkat martabat kemanusiaan, kalau ada saudaranya yang wafat bunuh diri, itu mereka sembunyikan. Artinya data itu bisa jauh lebih besar. Dan ironinya lagi, ternyata setiap tahun angka itu meningkat. 34% sekian terjadi peningkatan dari tahun 2021 yang kasusnya sekitar 440 sekian. Artinya apa? Setiap tahun terjadi peningkatan. Persoalan kita hari ini adalah apakah generasi muda kita ini, ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi generasi yang memiliki mental yang sakit, memiliki kejiwaan yang rusak. Itu anxiety, itu kecemasan itu, kalau tidak diobati, kalau tidak diterapi, ikhwah, itu bisa naik kepada depresi. Kalau sudah sampai pada tingkat depresi, maka mesti ada penanganan khusus. Tidak hanya ke psikolog, tapi juga ke psikiater, harus makan obat dan seterusnya. Coba bayangkan, 10% ini akan mengambil peran di tengah-tengah masyarakat kita, di tengah-tengah bangsa ini. Bagaimana orang yang memiliki anxiety itu akan memimpin negara ini, memimpin masyarakatnya, dan seterusnya. Karena itu ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bukan masalah sederhana. Ini bukan masalah pribadi masing-masing, tidak, tapi ini masalah kebangsaan kita. Oleh sebab itu ikhwah yang dirahmati Allah, orientasi kita ke depan itu adalah bagaimana kita mendorong para pemimpin itu, atau kita memilih para pemimpin itu adalah orang-orang yang peduli kepada yang pertama, kesehatan mental anak-anak bangsa. Yang kedua adalah akses keagamaan, pendidikan agama. Dan pendidikan agama itu jangan kita anggap itu hanya persoalan pribadi, privat, diserahkan kepada masing-masing orang. Tidak, ya Allah. Karena mereka anak bangsa dan mereka akan berperan di bangsa ini. Negara juga harus siap untuk memberikan pengajaran agama kepada mereka. Paling tidak fasilitas diberikan kepada mereka, akses diberikan kepada mereka. Dan kalau kita melihat, ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga otokritik terhadap pendidikan yang diberikan, pendidikan keagamaan yang diberikan. Khususnya karena kita adalah komunitas atau masyarakat muslim, bicara tentang Islam atau bicara tentang kaum muslimin. Hari ini kebanyakan pendidikan itu hanya berorientasi pengisian kognisi. Bagaimana kita secara rasional memahami agama? Kita tidak mengatakan itu negatif, tidak, itu positif. Tapi ketika fokus hanya pada hal itu untuk perdebatan, komunikasi publik dengan berbeda agama atau berbeda mazhab dan sebagainya, itu ikhwah hanya mengayakkan otak kita, tetapi tidak akan banyak berpengaruh tentang kejiwaan soul, jiwa, an-nafs. Oleh sebab itu, pendidikan keagamaan kita itu tidak saja fokus tentang agama ini, agama yang bisa dicerap oleh logika dan bisa kita jelaskan dengan logika, scientific riset dan sebagainya, tetapi juga ikhwah, pendidikan terhadap kejiwaan anak-anak bangsa kita, meyakini ini adalah kebenaran.
dan itu bahagian dari kehidupannya. Tidak ada jarak antara otaknya, antara logikanya dan hatinya. Nggak ada jarak. Apa yang diyakininya, maka itulah yang diekspresikan. Kita tidak sedang mengajari manusia-manusia yang hipokrit. Tidak, ikhwah yang dirahmati Allah. Tapi manusia-manusia yang betul-betul jujur beriman kepada Allah, meyakininya dengan haqqul yakin. Karena itu ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendidikan tazkiyatun nufus, kajian-kajian tazkiyatun nufus itu harus mendapatkan porsi yang besar di tengah-tengah kaum muslimin. Problem-problem yang dialami oleh generasi muda kita, bahkan semua anak bangsa ini kemungkinan, itu variabelnya cukup banyak. Persoalan ekonomi, itu persoalan klasik. Tapi kalau kita lihat betapa banyak orang yang ekonominya sederhana, tapi bisa imannya menjadi benteng, jiwanya menjadi benteng terhadap persoalan-persoalan itu. Tetapi memang persoalan ekonomi di antara persoalan yang terbanyak. Kemudian persoalan lingkungannya, persoalan tetangga, persoalan pergaulan. Bahkan hari ini kita akan tahu, anak-anak kita itu sudah dibebani jutaan informasi di otaknya. Jutaan informasi, jutaan kabar, jutaan berita. Karena mereka adalah generasi milenial yang terus aktif di media sosial. Betapa banyak media sosial itu yang mereka respon, yang seyogyanya mereka hal itu tidak menjadi beban jiwa mereka, tapi mereka masukkan ke dalam otak mereka, jiwa mereka, dan mereka pikirkan. Terjadi banyak kegoncangan, ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, dari perspektif Islam, sudut pandang Islam, ikhwah, tidak ada obatnya kecuali kita kembali kepada lokus ajaran agama ini, yaitu tauhid. Tauhid dengan semua cabang-cabang yang berhubungan dengan akidah. Allah Subhanahu wa taala itu mewajibkan kita untuk apa? Untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah, setiap manusia, setiap orang yang beriman itu dia harus tahu tentang tauhid rububiyah. Yang menciptakan alam ini Allah Subhanahu wa taala. Pemilik alam semesta ini Allah Subhanahu wa taala, dan yang mengatur alam semesta ini termasuk nasib kita itu Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu jangan pernah siapapun kita itu menumpukan beban-beban masalah itu hanya pada dirinya. Tetapi dia punya Rabb yang menciptakannya dan mengatur semua masalahnya. Dia harus yakin. Karena hari ini ikhwah, apapun takdir hari ini yang berlangsung kepada kita, itu bukan dari ending semuanya, tidak. Bahkan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Mungkin saja kamu membenci sesuatu hari ini, tapi itu lebih baik bagi kamu. Endingnya adalah kebaikan. Tapi sebaliknya, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh saja, boleh jadi apa yang digandrungi hari ini, disukai, dicintai hari ini, itu keburukan untuk masa depan. Oleh sebab itu, artinya adalah bahwasanya semua problem itu menyenangkan dan tidak menyenangkan, kita tidak tahu apa akhirnya. Dan apapun persoalan itu, pada hakikatnya kita tidak akan bisa menyelesaikannya kecuali Allah akan mengurai masalah itu. Memang kita melakukan ikhtiar-ikhtiar kemanusiaan kita. Kita gunakan akal kita, kita gunakan keilmuan kita, dan seterusnya dari ikhtiar kauniyah yang Allah karuniakan kepada kita. Tetapi ikhwah, semuanya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman, ini janji untuk kita semua dan kita yakin karena ini ayat Allah Subhanahu wa taala.
Sedikit pun kita tidak menyisakan keraguan terhadap kebenaran ayat ini. Dan Allah katakan, man amila salihan. Siapa saja yang beramal salih, min dzakarin aw untha, dari laki-laki dan wanita, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum bi ahsan ma kanu ya'malun, ajrahum bi ahsan ma kanu ya'malun. Siapa saja yang beramal salih, laki-laki atau wanita, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah hidupkan dia dalam hidup yang baik. Allah pastikan hidupnya hayatan thayyibah atau hayatan sa'adah. Hidup yang bahagia, hidup yang baik, ikhwan. Oleh sebab itulah, maka dua hal ini harus kita lakukan, amal salih dan beriman. Amal salih itu adalah setiap amal yang kita lakukan yang akan mendatangkan ridha Allah. Apakah itu ibadah mahdhah kita ataupun ghairu mahdhah, murni ibadah ataupun aktivitas kemanusiaan kita yang mendatangkan ridha Allah, itu amal salih. Dan yang kedua adalah ikhwah, amal salih itu adalah ketika dia beramal itu Allah hadir dalam amalnya. Artinya karena Allah Subhanahu wa taala dalam level manapun dia, apapun yang dilakukannya yang halal itu karena Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita yang bekerja hari ini, yang menyempatkan untuk salat Jumat hari ini, ikhwah yang dirahmati Allah, itu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah bahagian dari amal salih. Wa huwa mu'min, dan dia beriman. Sekali lagi dari mimbar ini kita katakan, mukmin itu adalah kata sifat di dalam bahasa Arab. Artinya apa? Yang mendapatkan hayatan thayyibah itu adalah orang yang mengumpulkan karakter keimanan itu ada pada dirinya, baru dia disebut dengan seorang mukmin. Allah pastikan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ini untuk hidup di dunia. Kenapa? Karena ada komparasi dengan yang berikutnya, walanajziyannahum ajrahum bi ahsan ma kanu ya'malun, dan pasti Allah balasi dia di akhirat pahalanya lebih baik dari apa yang dia lakukan di muka bumi ini. Ini sebuah komparasi menunjukkan apa? Allah pastikan orang itu hidup bahagia pada level manapun kita berada, pada kasus manapun kita berada, ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu. Oleh sebab itu hari ini kita generasi yang hidup mendekati akhir zaman, problem semakin banyak. Oleh sebab itulah tidak ada jalan lain bagi kita semua kecuali kita memiliki akses keilmuan kepada Islam dengan akses yang benar, dengan manhaj yang benar. Kita tidak memperkaya otak kita saja, tapi ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memperkaya hati kita. Kita meyakini setiap apapun dari ajaran Allah Subhanahu wa taala, wahyu Allah adalah kebenaran yang apabila kita melakukannya kita akan mendapatkan kemaslahatan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa lil insani ila akhir zaman. Ayuhal mu'min, usikum marratan saniyah, ittaqullah kama hadakumullahu fi kitabihil karim wa hadakumur rasul sallallahu alaihi wasallam fi sunanihi al-azimah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Islam adalah agama sebagai solusi terhadap kehidupan kita. Dan Allah sudah menjelaskan bahwasanya Allah berikan dua karunia besar kepada kita. Wa asbaghu alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Unsur zahir dan unsur batin kita. Kalau Allah sudah memberikan fasilitas kepada kita hidup di muka bumi ini untuk hal-hal yang bersifat zahir, material,
maka Allah juga telah mempersiapkan solusi-solusi bagi hal-hal yang bersifat spiritual kita. Oleh sebab itu antum tidak perlu mencari di luar Islam bagaimana menenteramkan jiwa antum dan seterusnya. Tapi ikuti ritme syariat ini. Mulai dari akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, iktisadiyahnya, akhlaknya. Maka setiap apapun yang kita lakukan dari syariat itu menjadi benteng bagi jiwa kita. Tetapi secara khusus Allah berfirman dalam Al-Quran, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Itu bagi siapapun yang hari ini memiliki kecemasan yang luar biasa, maka amalkan ayat ini. Allah katakan bahwasanya orang-orang yang beriman, hati mereka itu tenang dengan mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Bukankah berzikir itu akan menenteramkan jiwa kita? Oleh sebab itu kita semua yang hadir di masjid yang mulia ini, di ruangan yang mulia ini, mesti ada amalan-amalan zikir kita. Ada zikir pagi, ada zikir petang. Perbanyak, kalau tidak ada ketetapan berapa jumlahnya, baca sebanyak-banyaknya istighfar. Karena hal yang paling memperburuk kehidupan kita adalah dosa-dosa kita. Oleh sebab itu tidak ada hal bagi kita yang paling urgen. Itu adalah selain bertaubat kepada Allah. Dan representasi dari taubat itu adalah kita mengatakan astaghfirullahaladzim dengan semua bentuk-bentuk istighfar. Kita bertahmid, kita bertahlil. Dan itu ikhwah, tanpa kita sadari akan memperbaiki kerusakan-kerusakan psikologi kita, ikhwah. Karena Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan dalam Al-Qur'an, dan Nabi kita mengatakan masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu masalul hayy wal mayt. Perumpamaan orang yang berzikir dengan tidak berzikir, orang yang mengingat Allah dengan tidak mengingat Allah, seperti orang yang hidup dan yang mati. Oleh sebab itu ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa dikjayanya zikir. Dunia ini tidak Allah kiamatkan kalau masih ada orang yang mengatakan Allahu Akbar, subhanallah. La taqum sa'ah hatta la yabqa ala wajhil ardi man yaqulu Allah. Dunia ini tidak akan kiamat selagi ada orang yang berzikir Allah, orang yang mengimani Allah. Oleh sebab itu ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak ada kita yang tidak punya masalah, tapi yakinlah kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua itu akan berlalu. Tapi sekali lagi ikuti pedoman syariat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والصحة والسلامة والسعادة علينا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر أمة محمد يا أرحم الراحمين في كل بلاد، في إندونيسيا، في فلسطين وكل بلاد المسلمين. وانصرنا يا الله وأهلك الكفر والمشركين الذين يحاربون المسلمين إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله حي بنا أن نقيم الصلاة.